Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dosa kerap kali menghalangi orang untuk melihat jalan yang benar, yaitu jalan menuju kepada Allah. Dosa menggiring orang untuk mengambil jalan lain yang membuatnya semakin tersesat dan semakin jauh dari Allah. Oleh karena inilah Yesus hadir ke dunia. Inilah misi Yesus ke dunia, misi yang diberikan Bapa kepadanya, mencari orang berdosa dan hadir di tengah-tengah mereka, serta menuntun mereka agar tidak digelapkan terus-menerus, tidak disesatkan oleh dosa, melainkan menuntun mereka untuk mampu melihat kembali jalan menuju Allah, dan mereka menjadi hidup. Namun kehadiran dan misi Yesus ini ternyata tidak mampu ditangkap oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka bersungut-sungut ketika melihat Yesus dan para muridnya makan bersama orang-orang berdosa. Yesus menegaskan kembali sebagai tanggapan atas kecaman orang Farisi dan ahli Taurat ini, menegaskan kembali misinya kepada mereka, bahwa ia datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat dan memperoleh hidup kembali sebagai anak-anak Allah. Kita pun juga orang berdosa. Maka pada masa Prapaskah ini kita diundang oleh Tuhan untuk berbalik kepadanya, kembali ke jalannya, yaitu ke jalan menuju kepada Allah. Maka kita harus membuka diri sungguh-sungguh kepadanya, supaya kita dimampukan untuk melaksanakan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pertobatan yang sungguh-sungguh akan membawa rahmat, tidak hanya kepada kita sendiri yang bertobat, menyesali dosa-dosa kita, tetapi rahmat itu juga diperoleh, dinikmati juga oleh orang-orang di sekitar kita yang melihat kita, melihat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai ungkapan pertobatan yang sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan di dalam bacaan pertama, bahwa kita akan dijadikan Tuhan, terang kita akan memancar seperti terang di tengah kegelapan. Kita pun akan dijadikan sebagai sumber di tengah kekeringan, di tengah orang kehausan. Mari kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan ini. Semoga kita pun semakin berani membuka diri kepada Tuhan, dan kita dimampukan untuk melaksanakan pertobatan ini dengan sungguh-sungguh di masa Prapaskah, masa pertobatan, masa persiapan diri untuk menyambut Paskah.